Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan, dari salah satu buku, dari Aksoro salah satunya. Nah, di Aksoro ini, ada metode 360 degree evaluation. 360 degree evaluation ini, biasanya digunakan, dalam mengevaluasi baik itu memang, ingin, mengangkat untuk, dijadikan pegawai tetap ataupun memperpanjang kontrak. Bisa juga 360 degree evaluation ini untuk menyeleksi kandidat yang, akan masuk atau lebih tepatnya sih, untuk proses promosi seperti itu. Nah, 360 degree evaluation ini dalam proses evaluasinya melibatkan 3 komponen, itu atasan, rekan kerja atau partner bisnis, dan, bawahannya secara langsung. Tentu saja ketika proses ini dilaksanakan, presentase antara atasan, rekan kerja atau partner dan bawahan itu sangat berbeda. Bisa jadi bobotnya lebih, besar atasannya dan semakin ke bawah itu semakin lebih kecil, dalam prosesnya. Nah, untuk level-level, yang sifatnya staf dan ingin dipromosikan ke supervisor, ini juga, bisa, melakukan proses screening di awal, salah satunya dengan, 300, degree evaluation ini. 300 degree evaluation ini di dalamnya nanti, ada komponen-komponen atau kita masukkan terkait dengan, perilakunya. Jadi biasanya perilaku-perilaku yang pertama adalah karakteristik, misalkan ingin orang tersebut, ketika di-hire secara karakter bagus, secara, kepribadiannya bagus, secara mental kerjanya bagus, maka, karakter-karakter ini dimasukkan ke dalam proses penilaian. Apa itu penilaian yang biasa umum dilakukan? Yang pertama adalah karakter pembelajar. Nah, di karakter pembelajar ini kita masukkan harapannya bahwa, eee, si calon, supervisor atau calon leader ini, dia sudah punya dan sudah paham ketika ada masalah, kemudian dia tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Karena pada dasarnya orang yang, bodoh, orang yang, apa istilahnya, belum tahu, sebetulnya hanya mereka tidak tahu cara mencarinya saja, seperti itu. Maka kita ajarkan bagaimana cara mencarinya. Nah, yang kedua itu karakter, penebar energi positif. Nah, biasanya penebar energi positif ini, banyak dilakukan dengan afirmasi. Jadi, kalau sales itu biasanya afirmasi-afirmasi di awal, di pagi-pagi, targetnya berapa, apa yang, disyukuri hari ini dan sebagainya. Biasanya sales-sales yang sudah, mature atau matang melakukan afirmasi seperti ini. Kemudian juga karakteristik proaktif. Jadi kalau, proaktif ini bisa dilihat dari ketika dia, ditanya mengenai, sebuah masalah, kemudian ditanya mengenai target yang tidak tercapai, dia no blame, no excuse, no justify, seperti itu. Nah, itu salah satu, karakternya. Yang selain itu juga ada karakteristik yang namanya, kejujuran. Nah, kejujuran ini juga, salah satu yang dinilai kalau di sales, mungkin kita bisa melihat dari historinya apakah dia pernah, memalsukan atau menyimpan uang konsumen dalam jumlah yang besar, sedikit atau besar pun, dikategorikan kejujuran. Kemudian selain itu juga faktor lain adalah militansi. Jadi, kita tanamkan bahwa setiap, usaha, pasti akan ada hasilnya. Biasanya ditanamkan orang-orang yang seperti ini ketika dia melakukan usaha atau bisa disebut dengan, poor effort, maka, sudah dipastikan, no result seperti itu. Atau misalkan kalau dia good effort-nya,
ya sudah dipastikan hasilnya adalah poor result. Kalau excellent effort, maka hasilnya adalah good result. Outstanding effort, maka hasilnya adalah excellent result, seperti itu. Nah, itu nanti ditanamkan ke orang tersebut, dan kita harus gali untuk proses ini. Nah, sejauh mana mereka dalam prosesnya memaknai militansi ini, seperti itu. Kemudian ada juga yang lain seperti solusi oriented. Nah, solusi oriented ini istilahnya kita nggak boleh ngomong masalah dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya itu nggak boleh ngomong masalah yang harus ditanamkan, seperti misalkan ketika ada tantangan 4.500 akad, pasti marketing akan ngomongin masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, tapi yang harus ada di benak mereka bukan masalah, tetapi lebih ke tantangannya. Nah, itu solusi oriented. Ketika ngomong masalah dengan tantangan kan itu beda. Orang-orang ngomong masalah berarti bukan jiwa yang problem solving lah, seperti itu, solution oriented. Tapi ketika ngomong tantangan, di mindset mereka sudah muncul namanya solusi oriented, seperti itu. Ya, kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi ada 6 hal yang harus ditanamkan di para leader, yang bisa kita cari, identifikasi di awal untuk mencari apakah posisi itu ada atau tidak. 6 aspek tersebut. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.